Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Bukannya kita barusan chatting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat hidayah. Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung dengan kita. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang menang melawan setan episode yang ke-11, halaman 47 kemarin terakhir, Ustaz. Oke, insya Allah. Buat teman-teman sahabat hidayah dan teman-teman santri dan santriwati sahabat dakwah Syamila, nanti bila ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung dengan Ustaz dengan raise hand. Waktunya sudah masuk, Ustaz. Pada Ustaz. Iya. Mas Sigit, nggak kelihatan? Apa perlu sahabat Wijaya membuatkan studio di Cipinang? Di Cipinang. Cililitan. Mana? Ciputat. Ciputat. Udah lama ke Ciputat sampai lupa namanya. Iya, Masya Allah ya. Memang Bekasi itu studionya, lihat tuh ya kan. Kita lagi di mana ini? Masya Allah ya. Masya Allah, harusnya sahabat PPKN di situ masih, Ustaz. Kenapa? Masih PPKN di situ, tamunya kosong tuh. Iya. Iya, kan kita ownernya ini. Oh, kasihan, udah mau bangkrut dong. Ini kita ownernya, in your imagination. Bismillah, kita mulai. Siap, Ustaz. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar dan para pengurus sahabat Wijaya yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang menjadi pengikat di antara kalian supaya menjadi saudara-saudara keimanan di dunia dan senantiasa istiqomah di dalam bersaudara sampai nanti satu persatu menghadap ke alam barzah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dan keberkahan dalam setiap urusannya, dan semoga kita senantiasa dikuatkan untuk menghadapi tipu daya setan dan segala muslihat-muslihatnya, karena kita menghadapi setan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia, dan sesungguhnya menghadapi dua-duanya maka kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu memenangkan kita di atas pertarungan melawan setan dari kalangan jin dan kalangan manusia kecuali adalah Allah. Makanya ingatlah apa yang pernah kita dapatkan dari satu keterangan indah dari Imam Ibnu Qayyim ketika beliau berkata, kalau kamu berjalan mendapati ada anjing-anjing menggonggong di pinggir jalan pada jalan yang akan kamu lewati, apa yang akan kita lakukan? Tentunya yang paling efektif bukan melawan anjing itu sendirian, karena kita mungkin akan terluka berdarah-darah ketika sendirian melawan anjing-anjing itu. Maka yang kita lakukan adalah memohon dan meminta kepada pemilik anjing supaya memasukkan anjingnya ke dalam kandang kembali. Lebih efektif, lebih aman, lebih safety, dan tentunya tidak terlalu mengorbankan apapun yang kita miliki. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka kita di dalam kehidupan ini tentunya semoga perjalanan kita ketika menjadi penuntut ilmu, kita diberikan pertolongan oleh Allah. Kita tidak pernah bosan meminta supaya Allah menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita dari segala macam setan, dari kalangan jin dan kalangan manusia, supaya kita mampu memenangkan di atas kebenaran, supaya kita memahami kebenaran, mengikuti kebenaran, dan semoga kita dimatikan dan diwafatkan di atas kebenaran. Itulah yang kita inginkan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini, sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Kabutnya sudah mulai terurai walaupun memang belum 100%. Mendungnya sudah mulai cerah walaupun memang belum seterang matahari di waktu siang. Tapi inilah yang kita fahami, bahwasanya di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Tidaklah malam apabila terlalu gelap kecuali fajar akan datang menyingsing.
Tidaklah matahari terlalu terik kecuali sore hari yang syahdu akan menjelang. Dan kita senang sekali pada kesempatan hari ini kondisi kita lebih baik daripada kondisi kita beberapa waktu yang lalu, yang masih sangat mencekam ya, beberapa pekan yang lalu. Banyak di antara orang yang kita cintai, keluarga kita, teman kita, akhirnya berpulang menuju ke alam barzah melalui pintu yang bernama pandemi ini. Kita masih disehatkan oleh Allah, ini pasti ada sebuah tujuan. Supaya yang banyak berdosa lekas bertaubat, supaya yang banyak bermaksiat segeralah untuk melepaskan kemaksiatan. Tidaklah orang yang dimatikan pada waktu pandemi kecuali di situ ada hikmah kebaikan untuk mereka. Mungkin mereka adalah orang yang terus rajin meminta husnul khatimah dan Allah wafatkan mereka dengan pandemi supaya mereka layak mendapatkan husnul khatimah. Kita yang masih disisakan hidup ini bukan berarti lebih baik daripada yang diwafatkan. Pasti ada tujuan kenapa seorang Sigit, Umar Mita, kemudian Iwan, Fadil, kemudian banyak nama yang ada di sekitar kita masih disehatkan oleh Allah dan melalui pintu pandemi ini. Karena memang kita paham ya, virus ini betul-betul tidak bisa ditebak karena dia tidak punya pattern. Ada yang tampaknya kuat tapi akhirnya meninggal dunia. Ada yang tua, sepuh tapi akhirnya mampu selamat dari wabah ini. Disitulah kita mengembalikan. Berarti yang diwafatkan ada hikmah dan ada kebaikan yang Allah berikan pada wafatnya mereka, sebagaimana yang masih disisakan hidup kayak kita. Pastinya ada sebuah hikmah yang harus kita dapati dan kita penuhi hikmah itu, supaya kejadian ini berlalu tanpa sia-sia ketika kita menangkap setiap hikmah. Kita ini pasti banyak dosa, maka Allah berikan kembali kesempatan kita untuk bertobat. Kita pasti banyak maksiat, makanya Allah berikan kesempatan kembali kita untuk memperbaiki diri. Allah berikan kembali kita untuk kembali kepadanya sebelum raga ini dipilih oleh Allah untuk kembali kepada ajal dan kepada alam barzah. Ada yang diwafatkan, ada yang dihidupkan. Dan ternyata kita dihidupkan oleh Allah dan kita harusnya paham apa tujuan terbaik Allah ketika masih menyisakan kita dalam pandemi ini sampai kita disehatkan oleh Allah dan masih diberikan kekuatan untuk melewati pandemi ini. Semoga kita selaku manusia tidak pernah sepi untuk mengambil setiap ibrah dan setiap hikmah dalam setiap irisan peristiwa takdir yang Allah berikan kepada kita. Orang yang beriman itu adalah orang yang paling pandai untuk menangkap setiap message dan setiap pesan dari setiap irisan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Semoga disehatkannya kita, dikuatkannya kita, karena sebagian dari kita mungkin adalah lulusan COVID ya. Sebagian bukan orang sebagian belum terkena COVID, tapi pasti kita dihidupkan oleh Allah dan disehatkan, dan kita kemarin dikuatkan untuk melewati pandemi kemarin ketika kita menjadi salah satu korban yang positif dengan COVID, tapi kita masih sehat sampai hari ini. Pasti ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Moga-moga kita tidak pernah mati transmisi keimanan kita untuk menangkap setiap message dan pesan kebaikan yang Allah berikan dalam setiap irisan takdir yang ada dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Allah itu zat yang maha baik, betul. Apapun yang Allah lakukan tidak pernah melahirkan keburukan kecuali memunculkan setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita bersyukur, itulah yang menjadikan kita senantiasa berterima kasih atas besarnya kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang terasa dan tidak terasa, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Dan kita yakin betul apa yang tidak kita ketahui dari nikmat yang Allah goreskan dalam kehidupan kita sejatinya jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita ketahui dan bisa kita rasakan dengan kasat mata. Pujian itu hanya bagi Allah. Makanya alhamdulillah, segala pujian bagi Allah itu. Kenapa beda pujian Allah dan pujian makhluk? Karena kalau kita memuji makhluk, bisa jadi makhluk itu belum layak mendapatkan pujian yang kita berikan. Tapi kalau kita memuji Allah, maka Allah adalah zat yang memang sempurna untuk dipuji dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam ketentuan takdirnya, dan tidak ada yang luput dalam setiap kebaikan yang Allah miliki pada kehidupan sebagai Sang Khalik. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga disehatkannya kita dan masih dihidupkannya kita pada masa pandemi ini menjadikan kita melahirkan kebaikan-kebaikan supaya kita mempersiapkan diri ketika sebagian orang yang kita ketahui dan orang yang kita cintai sudah berpulang
melalui pintu pandemi dalam kehidupan wabah yang turun pada bangsa yang kita cintai. Kepada Allah kita mengharapkan kebaikan. Kepada Allah kita meminta semoga hati kita adalah hati yang pandai mengambil ibrah dan hikmah, supaya jiwa kita gampang bersyukur kepada Allah dalam setiap irisan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita. Sebelum kita melanjutkan kajian kita menang melawan setan, ini merupakan sebuah perlombaan yang luar biasa. Karena perlombaan ini bukan perlombaan yang main-main, perlombaan yang besar. Karena hadiahnya itu tidak murah, yaitu adalah surga. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi hiyal jannah. Rasulullah SAW mengatakan surganya Allah itu, barangnya Allah itu mahal. Dan barangnya Allah itu adalah surga. Siapapun yang mampu memenangkan pertarungan ketika dia melawan setan, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah Allah. Nabi Adam pernah kalah dengan bisikan setan. Tetapi di akhirnya Nabi Adam tetap menjadi pemenang, karena Nabi Adam tidak pernah menjadi pecundang ketika beliau tidak berakhir di neraka, ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan akhir hidupnya seorang Nabi Adam adalah berada di surga. Nah, inilah pula yang menjadikan kita harus paham, inilah yang menjadikan kita tidak boleh menjadi bodoh tentang pertarungan yang hak ini, tentang pertarungan abadi yang akan ada dalam setiap waktu dan setiap zaman. Karena pertarungan yang sejatinya tidak pernah mengenal musim, tidak pernah mengenal transferan, adalah pertarungan ketika antara kebenaran dengan kebatilan. Makanya tidak boleh bodoh terhadap strateginya musuh besar yang Allah turunkan dalam kehidupan kita, kecuali yaitu adalah setan. Kebodohan kita terhadap setan itu akan merusak kehidupan dunia kita, akan merusak kehidupan akhirat kita, dan merusak seluruh lini kehidupan kita itu ketika kita kalah dengan strategi yang dibuat oleh setan, yang mana tidak ada obsesi besar yang mereka miliki kecuali adalah menggagalkan perjalanan kita menuju kepada surganya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya harus mempelajari, harus mengetahui tentang strateginya setan supaya kita bisa menang melawan setan. Karena setan itu pintar pencitraan, pintar dalam framing, pintar di dalam narasi, maka kita harus kuat pada referensi, harus kuat pada wahyu, harus kuat pada dalil. Karena yang mampu mengalahkan pencitraan, mampu mengalahkan framing, mampu mengalahkan narasi-narasi batil yang dikemas dengan cara-cara yang indah, itu tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali adalah hujjah yang kuat, wahyu yang tertancap pada kehidupan kita. Barulah kita bisa mengalahkan semua propaganda yang dilakukan oleh setan. Bodoh itu ada dua, bodoh yang tidak berbahaya dan bodoh yang berbahaya. Bodoh yang tidak berbahaya itu ya bodohnya kita dalam ilmu-ilmu dunia. Bukan berarti kita akhirnya tidak sekolah dalam ilmu dunia. Tidak, silakan sekolah, silakan kita mempelajari yang terbaik. Tapi ketika ada di antara kita bodoh terhadap ilmu dunia, tidak membahayakan. Yang membahayakan itu ilmu tentang kehidupan akhirat kita dan perkara apa yang bisa menggagalkan trek perjalanan kita menuju kepada keselamatan di akhirat. Itulah kebodohan yang berbahaya. Dan di antara kebodohan itu adalah kebodohan kita kepada setan. Karena kalau orang sudah bodoh terhadap urusan yang berkaitan tentang strateginya setan, bisa jadi dia akan menjadi pengikut dari setan itu secara tidak sadar. Dan itulah salah satu musibah besar dalam kehidupan manusia. Kerusakan itu adalah ketika manusia karena hasil kebodohannya, mereka akhirnya menjadi korban propagandanya setan dan pengikutnya setan. Bahkan bukan hanya pengikutnya, dia pembela mati-matian dari seluruh propaganda yang dilakukan setan. Dan tidak ada ujungnya orang semacam itu adalah kecuali kecelakaan yang nyata pada kehidupan akhirat dan dunianya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita belajar, yaitu kitab Menang Melawan Setan. Kenapa kita harus pelajari kitab ini, Ustaz? Ya, kitab ini sederhana. Tapi kitab ini akan membuka cakrawala kita, memberikan referensi, menyampaikan hujah, menyampaikan dalil, supaya sekali lagi kita mampu menghadapi propaganda dari sebuah agenda besar yang dimiliki setan. Ketika mereka kuat dalam pencitraan, kuat di dalam narasi, kuat di dalam framing. Kepada Allah kita berharap semoga setiap ilmu yang kita kaji
menambah kekuatan kita untuk terus melanjutkan bagaimana pertempuran kita melawan setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Sekarang mari kita buka halaman 48. Kemarin kita telah menyampaikan bahwasanya salah satu di antara strategi yang dilakukan setan itu strategi belah bambu. Dia akan menginjak setiap orang yang berjalan di atas ketaatan, serta mencitrakan dengan citra-citra yang buruk pada setiap jalan ketaatan. Di sisi yang lainnya, dia itu akan mengangkat dan memuji pada setiap kebatilan dan mengangkat setiap personal yang berjalan di atas kebatilan dan memberikan nama-nama yang indah dari setiap kebatilan itu supaya tidak terasa menjijikkan ketika didengar dan dibaca. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka setiap waktunya. Dan itu bahasa normalnya, itu bahasa normatifnya mereka. Semacam itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Mereka akan mencitrakan orang yang berjalan di atas kebenaran dengan citra-citra yang buruk. Mereka akan menyematkan status nama-nama yang menjijikkan kepada mereka yang berjalan di atas kebenaran. Tapi di sisi yang lainnya, mereka akan mengangkat orang yang berjalan di atas kebatilan, memberikan rempah-rempah yang kuat pada setiap status dosa-dosa dan kemaksiatan besar, supaya tidak terasa menjijikkan dan tidak terasa menakutkan. Dan strategi ini cukup berhasil. Bagi siapa? Bagi orang yang lemah iman dan bagi orang yang lemah ilmu dan referensi pada kehidupan keimanan mereka. Mereka akhirnya tergerus untuk mengikuti yang batil ketika yang batil itu disuguhkan dengan cara-cara yang menarik hati. Dan mereka akan membenci kebatilan ketika setan dari kalangan jin dan kalangan manusia berkolaborasi. Bagaimana setiap jalan ketaatan itu menakutkan, menyeramkan yang harus ditinggalkan. Dan itulah yang terjadi. Dan ternyata strategi ini sudah banyak menimbulkan korban-korban dalam kehidupan masyarakat hari ini. Bahkan mungkin circle terdekat kita pun sudah termasuk bagian dari orang-orang yang menjadi korban. Dan itulah yang kita sedihkan dan kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Sekarang mari kemudian kita memahami. Setelah kemudian mereka itu memakai politik, setan itu politiknya adalah politik belah bambu, maka apa yang dilakukan oleh setan adalah mengeneralisir kesalahan. Ini kemudian yang suka dilakukan oleh setan. Jadi setan itu ketika mereka itu melakukan berbagai macam upaya untuk menjalankan grand design besar mereka, supaya orang-orang itu lepas dari jalur-jalur kebenaran dan tidak lagi mendapatkan Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim itu walaupun kita ucapkan 17 kali, tapi sejatinya mendapatkan Shiratal Mustaqim itu tidak ringan, terutama ketika kita berada pada zaman fitnah. Maka yang dilakukan oleh setan setelah dia sukses, ketika dia membangun politiknya adalah politik belah bambu bagi kalangan setan itu, maka yang selanjutnya yang dilakukan oleh setan itu apa? Mengeneralisir kesalahan-kesalahan ketika kesalahan itu dilakukan sama oknum-oknum yang identitasnya itu adalah seorang muslim. Ya, ini termasuk di antara yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketika kemudian mereka mendapati satu kasus yang terjadi, di situ ada Islam, dan mereka bisa masuk kepada celah di situ untuk merusak nama besar Islam pada satu kasus yang terjadi, mereka akan menggoreng kasus itu, dan kasus itu tidak akan dibiarkan lewat berlalu. Tapi bagaimana disosialisasikan, diulang-ulang, digoreng dengan versi yang diinginkan oleh setan dari kalangan manusia, supaya setiap orang yang berada pada daerah netral, akhirnya mereka itu melihat bahwasanya setiap apapun yang berbau Islam itu di situ ada kerancuan dan ada kerancuan dan keburukan pada perkara itu. Karena mereka apa? Mereka akan tahu setiap kemudian ada satu celah, mereka akan pergunakan celah itu untuk merusak Islam. Dan itu sudah pernah terjadi kan, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan. Ketika mereka, para orang musyrikun, mereka mendapati bahwasanya para sahabat itu mengharamkan bangkai, maka mereka manfaatkan celah itu untuk melemahkan keimanan para sahabat terhadap wahyu dan syariat yang diturunkan kepada mereka. Dan begitulah pekerjaan mereka. Makanya kemudian mereka di sini akhirnya mengeneralisir kesalahan. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita berjilbab, dia sudah identik dengan Islam.
Lalu kemudian ternyata wanita yang berjilbab ini yang mencirikan dan mengidentifikasi dirinya bagian dari Islam lalu melakukan kesalahan, maka kesalahan ini akan digoreng terus. Lalu kemudian disangkutkan dengan jilbabnya, lalu kemudian dikaitkan dengan syariatnya dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang-orang yang lemah iman, mereka akan mudah terpengaruh terhadap tontonan yang mereka hadapi, bahwasanya itu merupakan perkara keburukan. Dan akhirnya jadilah sebuah nilai yang difahami oleh masyarakat yang lemah secara kualitas wahyu. Masyarakat yang lemah pada kualitas referensinya. Mereka akan berkata, oh jilbab itu begitu. Lebih baik nggak usah pakai jilbab. Kalau akhirnya pakai jilbab juga nanti begitu. Saya punya teman nggak pakai jilbab malah nggak pernah kayak gitu. Dan dicitrakan semacam itu terus. Hari ini kita juga mendapati apa yang ada pada kitab-kitab para ulama terdahulu yang ditulis kembali pada buku ini terulang sangat nyata pada kehidupan kita. Kita dapati kalau ada sebuah isu, apapun isunya, itu seakan-akan kemudian dibenturkan. Lalu di-up terus gitu, supaya kemudian apa? Supaya orang-orang yang mereka itu mengasah itu masanya masa mengambang ini, orang itu kalau masanya masa mengambang ini, akhirnya apa? Mereka mudah terpengaruh dengan apa yang mereka tonton. Dan mereka ulang-ulang terus itu. Karena kita juga harus ingat apa yang pernah dikatakan oleh Hitler. Hitler itu berkata, sampaikanlah yang salah, tapi terus-menerus. Satu waktu yang salah itu akan tampak benar di masyarakat yang sudah melihat itu terus-menerus. Sampaikanlah yang benar itu salah, terus-menerus sampaikan itu yang benar itu salah. Nanti akan datang satu waktu yang benar itu akan tampak salah di mata masyarakat yang sering melihat itu terus. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kalau ada sebuah kasus yang terjadi pada hal yang ada kaitannya dengan agama, Masya Allah, kita akan melihat itu. Siapa yang menjadi wali-walinya? Setan akan bergembira dengan kasus yang terjadi. Mereka bertepuk tangan dan mereka berusaha untuk membuat berbagai macam framing dan berbagai macam narasi untuk mendukung kesalahan itu menjadi sebuah kesalahan yang bisa membesar dan tidak hanya fokus pada kesalahannya, tetapi merata kepada kaum muslimin. Sehingga kemudian akhirnya itulah yang menjadikan akhirnya orang itu membenci syariat, disebabkan karena oknum-oknum yang ada ketika mereka digoreng kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh mereka. Kan begitu kan? Itu yang kemudian sering terjadi. Dan Masya Allah ya, ternyata betul itu yang disampaikan Allah itu nyata kita lihat dalam kehidupan. Tentunya kalau kita sebagai orang yang beriman, ketika kita melihat ada satu kasus yang terjadi, maka tentunya kita pisahkan antara orang dengan syariatnya. Kalau kita memang bukan termasuk orang yang menjadi korban dari propaganda setan. Kita melihat ada satu kasus kaum muslimin, misalkan melakukan satu hal, kita bedakan antara kasus dengan identitas keislamannya. Antara syariat dengan orangnya. Syariatnya tidak pernah salah, karena syariat itu tidak pernah salah. Yang salah itu selalu orang yang menjalankan syariat ketika tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan syarat ketentuan berlaku yang dijelaskan di dalam sunnah. Maka kalau orang itu, ciri khasnya orang yang tidak terkena propaganda dari pencitraan setan, yang suka mengeneralisir kesalahan itu apa? Mereka akan paham, mereka bedakan antara oknum lalu kemudian dengan orangnya. Makanya sering kan lihat kita kasus-kasus sekarang itu kalau sudah ada kaitannya dengan agama Islam atau agama seorang dai atau dakwah gitu, terus pemberitaan itu terus. Tidak berhenti-berhenti. Padahal kasus yang lebih berat daripada itu, malah justru tidak pernah mendapatkan penggiringan opini. Karena apa? Opini itu digiring pada satu kesalahan yang sifatnya kesalahan itu bisa menjadi sebuah blunder bagi kehidupan kaum muslimin. Makanya opininya digiring, dibentuk opini itu kemudian bisa menjadi blunder bagi kebenaran itu sendiri. Supaya orang-orang yang mengambang, masa-masa mengambang yang mereka tidak pernah berakar kepada ilmu, akhirnya mereka menjadi terpengaruh dan menjadi korban. Na'udzubillah min dzalik. Itulah betapa besarnya ketika kita menghadapi setan dari kalangan manusia. Ya, itulah yang kemudian sering kita jumpai itu semacam itu. Makanya maaf ya, Masya Allah ya, tentang wanita berjilbab, misalkan dia melakukan tindakan yang salah. Sebenarnya wanita yang tidak pakai jilbab yang lebih parah daripada orang semacam itu jauh lebih banyak. Ada seorang laki-laki misalkan dia salah di dalam proses pernikahan atau dia salah di dalam keluarganya. Sebenarnya laki-laki yang lebih parah daripada dia itu banyak.
Tapi kenapa penggiringan opini selalu pada perkara-perkara yang semacam ini? Karena ada sebuah agenda besar mereka supaya citra kebenaran itu tampak buruk di mata orang yang tidak memahami keilmuan. Makanya betul kan kalau sampai akhirnya kita menjumpai bahwasanya tidak ada obat dari getirnya zaman fitnah kecuali ilmu. Ya, kecuali ilmu. Dan bagaimana kita berusaha betul untuk menghindari tentang semua perkara-perkara keburukan itu supaya tidak sampai kita terkena menjadi korbannya. Itulah yang kita hadapi. Makanya Masya Allah, inilah pula yang kemudian kita harus memahaminya. Supaya kemudian kita betul-betul mulai jernih ketika melihat sesuatu. Dan tentunya kita ini harus betul-betul juga memahami kapan kita berkomentar dan kapan kita harus bersikap, itu juga penting. Jangan sampai komentar kita dan sikap kita itu justru menguntungkan orang yang membenci Islam. Ini saya wanti-wanti betul ini. Kadang-kadang ada satu isu digoreng, isu digoreng. Lalu dibolak-balikkan isu itu. Terjadi penggiringan opini karena ada identitas Islam di balik isu tersebut atau kasus itu. Dan tanpa sadar, orang-orang itu kemudian ditarik untuk dimintain perkataannya, komentarnya. Yang tanpa kita sadari perkataan dan komentar kita itu justru bisa menguntungkan orang yang membenci Islam. Makanya betul-betul dibutuhkan basirah, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan furqan. Kapan kita harus diam, kapan kita tidak boleh berkomentar, kapan kemudian kita harus ngomong. Tidak semua masalah harus diomongin. Tidak semua masalah itu harus dikomentarin. Sekecewanya kita sama oknum, jangan pernah menjadikan kecewa sama syariat. Sahabat saling, ada nggak sahabat yang kecewa dengan sahabat yang lainnya? Ada, tapi mereka tidak pernah kecewa sama syariat, karena syariat tidak pernah salah. Kalau sekarang kan enggak. Kita kalau mendapati ada kekecewaan pada oknum yang diserang syariatnya. Dan itulah yang dilakukan sama mereka-mereka yang bekerja sama. Karena apa? Media itu sangat penting bagi yang menyuarakan kebatilan. Makanya kemudian itulah yang kemudian dijelaskan. Maka sebaliknya pula, kalau ada orang-orang muslim yang taat, lalu kemudian ternyata dia miskin, hidupnya pas-pasan, ini juga dibuat framing. Ini juga dibuat framing. Makanya akhirnya banyak orang yang mereka kalau hijrah jadinya miskin, kalau ngaji hidupnya pas-pasan gitu. Akhirnya banyak kasus yang terjadi yang sering kita jumpai ya. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada satu pertanyaan di majelis ilmu. Saya itu punya kakak sering mendiskreditkan kajian karena gara-gara kami tidak seberuntung dia dalam masalah harta. Selalu begitu. Karena itu merupakan perkara supaya menjadikan orang itu supaya menghindari kehidupan Islam yang iltizam, yang komit terhadap agamanya. Ketika orang yang komit terhadap agamanya, mereka menjadi miskin, mereka pas-pasan hidupnya karena pengorbanan mereka kepada agama Allah, akhirnya dibuatlah sebuah stereotip bagaimana orang kalau iltizam dan komitmen kepada Islam itu nanti jatuhnya miskin. Dan itu kan juga melanda kan dalam kehidupan kita. Sampai kita dulu mendapati kalau kita di pondok, nanti anak kita makan apa. Kalau di pondok berarti anaknya nakal, karena pondok itu adalah bengkel. Ketika anak kita sudah tidak diterima di sekolah negeri ini, sekolah negeri ini, sekolah negeri ini, akhirnya dimasukkan ke pondok. Kan begitu, tahun 90-an. Awal-awal tahun 2000-an itu masih kuat sekali. Alhamdulillah dengan adanya dakwah hari ini, pondok mengalami pergeseran nilai yang meranjak ke atas. Tapi awal-awal 90-an, awal-awal tahun 2000-an kita masih melihat banyak kemudian yang dipahami oleh masyarakat itu apa? Ya kalau kamu anak mau mondok nanti miskin, nanti kerjanya apa? Ngelamar kerjaannya di mana? Karena pondok dianggapnya sebagai bengkel. Kalau sudah tidak diterima di sekolah-sekolah negeri maka masukkan ke pondok. Dan pandangan masyarakat pada saat itu persis kayak gitu. Makanya ketika dakwah menyebar, ketika taklim kemudian masif, kemudian ada kajian-kajian sudah mulai lahir, akhirnya pandangan semacam itu sudah mulai berkurang dan kemudian terkikis. Tapi itu membuktikan bahwasanya itu ada dan itu pernah kita jumpai. Ya kan? Orang yang pakai jilbab kemudian dengan pandangan yang betul-betul negatif banyak kita lewati. Dan itulah yang kemudian selalu mereka lakukan dari kalangan setan itu. Mereka setan itu selain mereka belah bambu, di sisi yang lainnya mereka mengeneralisir kesalahan. Setiap ada kesalahan, di situ ada identitas Islam, maka mereka ikut menggoreng itu supaya mereka mendapatkan manfaat dari apa yang terjadi di balik satu kasus. Setidaknya yang paling minim yang mereka dapatkan itu apa? Orang-orang yang tidak paham agama ketika mereka menjadi masa mengambang
mereka akan kemudian terkena narasi itu dan pencitraan itu. Dan akhirnya semakin banyak yang berseberangan dengan kebenaran. Semakin berat perjalanan akhirnya menjalani kebenaran itu. Insyaallah ya. Itulah yang kemudian kita. Jadi bahas kitab ini akhir-akhir ini semakin kita kok ngelihat tuh nyata gitu. Dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa bayangkan ya anak-anak kita. Makanya pas pada pertemuan terakhir saya dengan sahabat Wijaya itu langsung mikir anak-anak saya gitu. Ya Allah, kalau tahun 2021 sudah sedemikian beratnya kita. Dan perubahan ini cepat banget. Dalam waktu 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu belum sedahsyat ini. Hari ini sedahsyat ini. Percepatannya cepat banget. Nah, itulah yang menunjukkan kepada kita. Diperkuat doa untuk anak-anak kita. Karena ini masalah yang berkaitan tentang risiko kehidupan surga dan neraka kehidupan manusia. Setelah kemudian itu, maka ada yang dilakukan setan pada fase berikutnya. Kita buka pada halaman ke-48. Yaitu adalah mereka setelah membuat sebuah strategi mengeneralisir kesalahan, maka setan pada konteks berikutnya, pada fase berikutnya, kalau misalkan ini orang, misalkan kemudian orang pada fase mengeneralisir kesalahan, dia berhasil untuk selamat, maka kemudian setan masih memakai jaring-jaring jebakan lainnya. Masih ingat nggak? Dulu saya pernah menyampaikannya, setan itu memasang jebakannya banyak. Dan setan itu bukan makhluk yang cepat berputus asa. Bukan karakternya setan itu. Kalau ada sebuah jebakan yang pertama, manusia bisa selamat pada jebakan yang pertama, setan akan memasang jebakan yang kedua. Kalau kemudian jebakan yang kedua selamat, masih ada jebakan yang ketiga. Kalau kemudian selamat, ada jebakan yang keempat terus. Karena begitulah setan. Setan bukan makhluk dengan karakter suka mengalah dan cepat menyerah. Maka kemudian ketika strategi mengeneralisir kesalahan yang dia citrakan dalam kehidupan masyarakat, ketika ada orang yang masih berhasil, dia ngelewatin itu, screeningnya ternyata tidak bisa menggugurkan orang dalam jalan kebenaran, maka setan kemudian memakai strategi berikutnya. Strategi berikutnya yang dilakukan oleh mereka itu apa? Strategi perbandingan. Jadi mereka memakai kias. Ya, kias itu mereka buat, analogi itu mereka buat, perbandingan itu mereka lakukan, tetapi hasil dari perbandingan itu supaya menghasilkan manusia-manusia yang mereka tidak lagi melihat kebenaran melalui wahyu, tetapi melihat perbandingan yang ada. Ya. Maka kemudian kita jumpai di sini. Setelah membesarkan kekurangan orang yang melakukan ketaatan, fase berikutnya membandingkan kebaikan antara orang yang kafir atau fajir. Ya, membandingkannya. Contoh, antara orang yang selit tapi pelit, tapi dibandingkan dengan orang yang tidak sholat tapi dermawan. Ujungnya apa? Supaya sholat itu ditinggalkan. Supaya orang itu, nggak usah penting sholat. Ada orang sholat, tapi ujungnya pelit. Itulah kalau sholat tuh nggak ada faedahnya. Lebih baik dia nggak pernah sholat tapi dermawan. Nah, dibandingkan kayak gitu. Dibandingkan dengan orang yang mereka itu menjauhi kesyirikan tetapi tidak bisa pernah bantu orang. Dibandingkan dengan orang yang melakukan kesyirikan tapi suka bantuin orang. Suka ngasih tetangganya, suka ngasih hadiah. Tapi dia melakukan kesyirikan secara nyata. Dibandingkan itu. Hasil dari sebuah perbandingan itu akan masuk ke dalam pikiran manusia yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada kekuatan hujah dan tidak ada referensi yang kuat dari wahyu, maka dia akan membenarkan perbandingan itu tanpa mereka sadari perbandingan itu dihadirkan oleh setan supaya akhirnya kita meninggalkan kebenaran yang dibandingkan secara tidak seimbang antara satu perbandingan dengan perbandingan. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi akhirnya apa? Lebih baik muslim tapi korupsi atau kemudian orang yang tidak muslim tapi tidak korupsi. Dibandingkan itu. Supaya akhirnya apa? Supaya orang akhirnya luntur memandang bahwasanya ulaika hum syarrul bariyah. Karena perbandingannya sudah tidak sama. Perbandingan antara muslim yang dia maling dengan tidak muslim tapi tidak maling gitu loh. Kan perbandingannya jadi tidak sama ini. Harusnya kalau memang dibandingkan antara muslim yang tidak maling, ya dibandingkan dengan muslim yang tidak maling. Itu apple to apple. Tapi begitulah cara yang kemudian dilakukan. Ujung dari sebuah perbandingan ini apa? Ujung dari sebuah perbandingan ini ketika dihadirkan contoh-contohnya nyata. Nanti karena pada waktu perjalanan dunia ini tetap nanti siapa yang berjalan di atas kebenaran ada, yang berjalan di atas kebatilan ada.
Maka strategi perbandingan itu ketika akhirnya terjadi, ujungnya itu apa? Ujungnya adalah menghilangkan simpati manusia terhadap orang yang beriman, menghilangkan simpati manusia terhadap orang yang sholat, menghilangkan simpatinya orang kepada orang yang mereka menutup aurat, supaya simpatinya hilang. Kalau sudah simpatinya hilang, apa yang terjadi? Dia ketika memiliki keluarga tidak ingin berurusan dengan itu. Karena simpatinya sudah hilang kan? Misal, ada anak umur 25 tahun, dia menjadi korban dari framing. Ketika dibandingkan ini antara yang berjilbab tapi ternyata dia pelakor dengan yang tidak jilbab tapi tidak pelakor. Masa itu ke pikiran dia? Karena dia tidak punya ilmu. Kalau dia tidak memahami secara sensitif bahwasanya ini merupakan bagian dari propagandanya setan, apa yang terjadi? Akhirnya dia ketika mau nikah tidak memperdulikan masalah aurat untuk istrinya. Nanti kalau punya anak, dia juga nggak peduli tentang aurat anaknya. Kenapa? Bagi dia, alah, daripada pakai jilbab ternyata pezina, buat apa? Lebih baik nggak usah pakai jilbab tapi baik. Nah, itu akhirnya apa? Melunturkan komitmen dia terhadap syariat dan menghilangkan simpati dia terhadap syariat-syariat itu dalam kehidupan. Masya Allah ya. Jadi akhirnya orang tidak punya legitimasi yang kuat lagi, tidak punya lagi keimanan yang kuat lagi terhadap syariat. Kenapa? Syariat selalu ditampilkan dengan contoh-contoh yang tidak baik, lalu diperbandingkan dengan orang-orang yang tidak komit dengan syariatnya itu. Ada yang poligami begini, yang diserang syariat poligaminya. Ya kan, sebagaimana kemudian kita pernah mendapati ada orang yang membuat satu iklan tentang poligami salah gitu. Nanti mendolimi gini. Padahal yang salah bukan pada syariatnya, yang salah pada pelakunya. Sebagaimana orang yang tidak poligami banyak yang bermasalah. Tapi selalu yang diseret itu kata syariatnya. Setiap di situ ada kata syariat, pasti ada penggiringan opini. Setiap di situ ada kata syariat, selalu akan diperbandingkan. Supaya hasil dari perbandingan ini secara lembut betul masuk ke dalam pikiran seseorang, dan ketika masuk di dalam pikiran seseorang, akhirnya menjadikan orang itu tidak lagi yakin kepada konsep kebenaran. Ada orang yang mengusung kebenaran, ternyata dia pernah kepleset salah. Nah ini akhirnya apa? Jadi celah nih. Dimunculkan orang yang berjalan di atas kebatilan, di touch up, di maintenance yang bagus. Ya, mungkin sama-sama memiliki identitas, mungkin sama-sama misalkan kiai, yang kiai ini berjalan di atas kebenaran, yang ini bukan di atas kebenaran. Misal atau ustaz. Ketika ada yang salah, maka ketika yang ini jatuh dalam satu kepleset gitu, kesalahan, karena manusia bagaimanapun tetap manusia biasa. Yang diangkat adalah yang sesuai dengan agenda mereka. Di touch up, di maintenance, supaya tambah indah. Lalu dibandingkan. Memang mau kayak gitu. Nih harusnya kayak gini nih, bagus nih, jadiin contoh nih, keren gitu. Nggak kayak itu, beda itu gitu. Karena memang ketika ada orang yang berjalan di atas kebenaran, CCTV orang yang tidak suka kepada kebenaran itu dihidupkan, dilihat terus, diawasi, diamati. Lalu mereka perhatikan kapan keplesetnya. Ketika kepleset, mereka sudah punya planning A, bagaimana menggantikan langsung ketika seseorang itu lagi kepleset. Ya, itulah bahayanya, Masya Allah. Bagaimana kehidupan kita hari ini. Inilah realisasi dari tauhid yang sebenarnya itu realisasi dari tauhid sebenarnya itu di sini. Ya. Kuatnya dalam kemudian kita menjalankan akidah itu ya di sini nih. Dan itu yang terjadi. Ya kan? Orang kalau kemudian sedang ada syariat antara negeri Islam dengan negeri Barat dibandingkan, itu fasilitasnya orangnya baik-baik, gini gitu. Akhirnya kalau orang menjadi korban, akhirnya apa? Orang kalau sudah jadi korban, dia akhirnya terpesona dengan negeri-negeri yang tidak beriman kepada Allah. Oh ternyata di sana tidak ada jilbab, kok di sana tidak ada sholat, tapi hidupnya baik, teratur, disiplin. Saya melihat negara di sana ada jilbab, ada adzan, ada sholat, tapi hidupnya malah berantakan. Akhirnya lunturlah keimanan dia kepada syariat. Dan akhirnya hilanglah keyakinan dia kepada janji-janji Allah untuk setia di atas syariat itu. Hilang sama sekali. Karena apa? Karena sesungguhnya dia tidak memahami. Padahal pada dasarnya kalau mau ditelusuri, yang merusak negara-negara Islam itu negara-negara yang hari ini kita lihat, yang kita kagum. Sebenarnya merusak siapa sih? Ya negara-negara yang dikagumi oleh sebagian orang hari ini. Yang merusak Palestina, yang merusak Afghanistan, itu negara-negara besar yang kemudian membuat orang kagum dan sering dijadikan sebagai perbandingan.
Oh, ternyata jangan kayak negara itu, nyatanya kayak gitu. Ini harusnya begini loh. Dan itu terus terjadi dalam kehidupan. Akhirnya ketika semua itu sudah terjadi, apa akhirnya? Orang tidak lagi memiliki legitimasi yang kuat dan keimanan yang kuat terhadap syariat. Dia akan skeptis terhadap syariat, dia akan benci kepada syariat. Dan hilanglah satu persatu. Simpul Islam itu hilang dari situ. Ya, makanya simpul Islam itu akan hilang dari situ satu persatu. Makanya Rasulullah mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan, kama yadhabul hablu kuwatan kuwatan. Sunnah itu, syariat itu akan terurai. Terurainya itu nggak langsung. Itu Rasulullah tidak pernah mengatakan terurainya itu langsung. Sebagaimana terurai ini, misalkan ini, terurainya itu bukan langsung set dicabut. Tanamannya nggak dicabut langsung. Tapi terurainya satu, tek satu, tek satu, tek satu, tek satu. Ya, jadi ikatan kuat Islam itu akan terurai satu persatu. Satu persatu. Dari sholat, ada framing tentang sholat. Ada iman, akidah, bahwasanya Islam agama yang benar di framing. Bagaimana tidak kayak gitu. Disudutkan orang yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah agama yang hak, hanyalah Islam. Di framing, dipojokkan, didiskreditkan, diberikan pencitraan yang buruk, lalu dibanding-bandingkan. Dan jadilah apa yang terjadi ketika akhirnya yang kita dapati dan kita jumpai. Banyak orang yang akhirnya menjadi alumni sebuah propaganda ini. Menjadi munafik tanpa sadar. Mengaku dirinya muslim, tapi dia suka mengkritik syariat Islam. Suka kritik sholat, bahwasanya sholat itu tidak efektif. Suka mengkritik hukum Allah, itu hukum Allah tidak begini dan begitu. Dan itulah yang terjadi. Makanya maaf ya, orang munafik itu, kalau kita perhatikan kepada apa yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Katsir itu berkata, orang munafik itu ada dua. Ada du'atun, ada muqallidun. Orang munafik itu dua. Ada yang konseptor, namanya du'atun. Dia itu think-tanknya. Dia yang berpikir keras, karena mereka menjadi wali-walinya syaitan dari kalangan manusia. Dia berpikir keras bagaimana orang itu tidak punya lagi kekuatan untuk mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia mengkonsep, dia menggariskan roadmap-nya, dia membuat planning yang detail, semuanya dibuat sama orang-orang ini. Inilah yang disebut dengan munafik du'atun. Dia dai-nya, dia konseptornya, dia think tank-nya. Dan mereka tidak pernah berhenti untuk mengkonsep itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Ada yang kedua. Yang kedua itu namanya muqallidun. Yang kedua itu muqallidun. Muqallidun itu apa? Yang menjadi korban dari munafik du'atun. Dia ikut-ikutan. Dari berbagai macam pencitraan, framing, mereka ikut-ikutan. Mereka tergerus dengan arus pemikiran. Terus diupayakan kayak gitu. Dan mereka akhirnya ikut-ikutan. Tontonannya trending, kita komen. Orang komen tanpa menyadari komennya sudah mulai melihat citra negatif pada agamanya. Sudah mulai menjelek-jelekan agama dia sendiri. Sudah mulai respect kalau bukan dari agamanya, tapi kemudian skeptis terhadap agamanya. Nah, ini yang disebut dengan munafik muqallidun. Dan ini diincar memang. Ini diincar. Ya, orang-orang semacam ini memang terus harus ada dalam setiap waktu itu ada. Karena dari mereka lahirlah keluarga-keluarga yang sama. Keturunan-keturunan yang tidak kurang lebih sama dengan bagaimana orang tuanya. Dan inilah yang kemudian kita harus paham. Memang Masya Allah ya, berarti pencitraannya, grand design yang dimiliki oleh mereka dalam pencitraan, framing, dan seluruh yang mereka lakukan itu lembut, Ustaz. Lembut sekali. Sangat lembut sekali. Karena mereka masih mengandalkan ini. Makanya betul kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menjadikan kita selamat pada zaman fitnah kecuali ilmu yang berakar kepada keimanan, ilmu yang berakar kepada wahyu, ilmu yang berakar kepada hadis. Makanya kata asam wa ta'ah itu bukan perkara yang ringan itu. Kami dengar, kami taat itu gampang diucapkan, susah direalisasikan. Karena kalau sudah asam wa ta'ah kepada ilmu.
Atau orang yang kemudian memang sudah kita hormati ilmunya. Ternyata tidak gampang. Tapi itulah kuncinya. Itulah sumber keselamatan kita ketika kita menghadapi fitnah yang begitu lembut. Lebih lembut dari sutra. Makanya angin fitnah itu sebagaimana angin yang lembut. Terkena wajah kita tanpa kita sadari. Angin yang berlalu itu sudah meninggalkan rona-rona hitam di wajah kita. Itulah kemudian yang kita peroleh dan itu kita dapatkan. Selembut itulah fitnah itu. Selembut itu fitnah itu. Dan ini pekerjaan sebesar ini dilakukan mereka setiap waktunya, setiap saatnya. Dan mereka itu tidak pernah istirahat. Di dalam melakukan generalisasi dalam politik belah bambu, dalam masalah generalisir kesalahan, dalam membuat strategi perbandingan, mereka lakukan tiap waktu, tiap saat. Dan mereka membangun berbagai macam hal untuk membangun apa yang mereka cita-citakan dan agendakan. Makanya Masya Allah ya, kalau kita hari ini berjalan di atas kebenaran, baru masalah-masalah sedikit kemudian kita akhirnya berhenti. Masya Allah ya, ini masalah kita ini bukan masalah ketika kita berjalan di atas dakwah dan di atas kebenaran itu kita sedang menghadapi musuh yang besar. Dan harusnya kita ini betul-betul mempersiapkan betul supaya mampu terjaga keimanan kita dan keluarga kita. Diserang dari mana-mana. Dari semua pemberitaan, dari semua yang kita pegang di sosial media, semuanya. Ibarat kata, hari ini kalau boleh saya ibaratkan, kebatilan dan kebenaran itu sebagaimana gajah yang bengkak melawan semut yang sedang diet, kurus. Tapi tetap kita yakin. Kenapa kita yakin? Karena kita ada Allah yang tidak dimiliki sama orang yang berjalan di atas kebatilan. Jadi framing ini akan terus berjalan, terus akan berjalan. Karena yang namanya fitnah, fitnah itu beda dengan musibah. Musibah itu ketika datang gede, tapi sering dengan waktu, maka akan mengecil dan akan hilang pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Contoh musibah wabah. Datang gede, cert, membesar, cert, tapi setelah itu mengecil dengan izin Allah. Kalau ini memang alami dan bukan buatan, insya Allah akan hilang. Karena tidak ada wabah yang sifatnya abadi. Beda dengan fitnah. Fitnah itu maknanya banyak. Sudah sering saya sampaikan. Fitnah itu artinya banyak. Ujian itu fitnah. Kemunafikan fitnah. Perselisihan fitnah. Samar-samarnya antara yang benar dengan yang salah itu juga fitnah. Nah, bedanya fitnah dengan musibah. Kalau fitnah asalnya kecil. Lama-lama membesar. Dan tidak pernah kecil. Fitnah itu terus membesar. Dan puncaknya yaitu munculnya dajjal besar. Makanya sebelum munculnya dajjal besar kan saya sudah nyampaikan. Tidak akan muncul dajjal besar sampai munculnya 30 nabi-nabi palsu dari dajjal-dajjal kecil. Yang akan menyeru kepada apa yang diseru oleh dajjal besar sebelum munculnya dajjal besar. Maka 30 dajjal-dajjal kecil ini, dan Rasulullah menyebut kata 30, itu bukan artinya membatasi jumlahnya hanya 30. Tapi Nabi menyebutkan kata 30 untuk menunjukkan banyaknya. Nabi itu kalau menunjukkan banyaknya, beliau menyebut salah satu angka. Ya. Beliau menyebutkan salah satu angka. Jadi Nabi kalau menyebut salasuna dajjal itu tidak berarti dajjalnya cuma 30, enggak. Nabi menyebutkan angka untuk menunjukkan betapa masifnya dan betapa besarnya dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Dan mereka berkolaborasi terus. Dan sudah sering saya sampaikan, apa yang diambil dari dajjal kecil dan dajjal besar? Bukan rumah kita, karena rumah kita itu murah bagi dajjal. Dia tidak ngambil handphone kita, iPad kita, enggak. Karena ini murah ini. Dia tidak ngambil mobil kita, mobil itu murah. Yang diambil oleh dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar itu apa? Yang diambil adalah apa yang paling berharga dari kehidupan manusia di hadapan Allah. Apa yang paling berharga? Bukan rumahmu, bukan mobilmu, bukan rekeningmu. Tapi yang paling berharga dari kita di hadapan Allah itu konsep kebenaran yang kita lakukan pada kehidupan. Itu yang pengen direbut oleh mereka. Itu yang pengen direbut oleh mereka. Dan Rasulullah menunjukkan banyak. Makanya kalau kita kemudian dapati tadi, Masya Allah ya, satu persatu contoh ini betul-betul merealisasikan, membuat kita Masya Allah ya. Hari ini kalau kemudian kita tidak berpegang kepada ilmu yang betul-betul kita ajarkan kepada kita dan anak-anak kita, ya rusak semuanya. Dan kita akan terus mendapatkan itu semuanya. Ya.
Makanya Masya Allah inilah yang kemudian ini. Makanya akhirnya kalau sudah ini akhirnya banyaklah muncul orang-orang munafik tanpa sadar. Aku dirinya muslim, tapi dia benci sama orang yang muslim. Benci kepada orang yang komit, benci kepada orang yang iltizam kepada agamanya. Dan orang-orang yang semacam inilah yang sering dipakai untuk menghantam sesama muslim. Ketika orang menjadi munafik muqallidun, apa hasilnya? Akan dipakai, akan dikendalikan untuk menghantam orang-orang yang berada di atas kebenaran. Jadi mereka memukul kaum muslimin, meminjam tangan orang-orang yang lemah keilmuan. Meminjam tangan orang yang lemah secara keimanan untuk menghantam orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dengan berbagai macam strategi yang sudah dilakukan untuk mereka. Dibuat belah bambu politik setannya, strateginya dibuat bagaimana perbandingan, dibuat bagaimana digeneralisir kesalahan, akhirnya terciptalah alumni-alumni dari 3 strategi ini. Jadilah alumni-alumni yang akan menghantam kebenaran-kebenaran yang berjalan di atas kebenaran. Jadi setan meminjam tangan dari orang yang tidak berilmu, yang menjadi korban dari sebuah agenda besar. Yang tadi kita pelajari ada 3 itu, akhirnya dia menghantam kaum muslimin. Tanpa setan bersusah payah lagi. Makanya sedih ya kalau hari ini kita sudah mendapati keadaan semacam ini, kita masih meributkan hal-hal pribadi gitu. Hal-hal sentimental gitu. Seakan-akan kita tidak pernah menyadari bahwasanya musuh kita sudah bisa melakukan apa saja. Makanya kalau dakwah hari ini belum bisa membangun kebersamaan yang melahirkan komitmen, sedih rasanya. Makanya kebersamaan itu wajib, tapi ingat loh ya, kebersamaan itu ada 3 konsekuensi, ada 3 hal. Ada komitmen, ada konsekuensi, dan ada kewajiban. Yang mana 3 ini tidak boleh terlepas dari bersama. Kalau kebersamaan hanya dirayakan hanya untuk ketemu seneng, nah itu mah bukan untuk ini kita bersaudara. Kita ini saling bersaudara untuk membangun agama Allah, untuk menyampingkan masalah-masalah pribadi kita, untuk berpikir masalah yang lebih besar. Yang lebih besar itu apa sih? Keridhaan Allah yang kita tuju, itulah yang paling besar. Itu yang kita tuju. Ya dengan berbagai macam gelombang yang pasti kita akan hadapi dengan berbagai macam ritme. Dan inilah yang kemudian kita harus paham. Ya. Maka setelah kemudian semacam itu yang dilakukan oleh mereka itu apa? Setelah 3 strategi tadi, politik bambu, strategi perbandingan, mengeneralisir kesalahan. Setelah itu, kok masih ada orang yang selamat dari 3 strategi itu? Setan masih punya strategi berikutnya, menampilkan Islam menurut mereka dan bukan menurut Allah dan Rasulnya, yaitu Islam versi baru, menampilkan Islam tatanan baru. Versinya mereka itu apa? Oh, yang versi Islam itu harusnya begini, bukan begitu. Islam itu harusnya begini, bukan kayak gitu. Dan mereka akan mencoba menafsirkan Islam menurut mereka dari orang-orang yang mereka sudah berada pada kebatilan mereka. Ya. Lalu akhirnya apa? Syariat-syariat yang kemudian membawa kebaikan untuk umat dicabut satu-satu, lalu kemudian digantikan dengan syariat mereka. Ya, toleransi dibuat bagaimana sih toleransi menurut mereka itu kayak apa? Bukan toleransi menurut syariat Islam. Kan toleransi menurut syariat Islam itu kan sudah selesai. Kamu suka kopi, saya suka teh, ya sudah, tidak usah dicampur kopi sama tehnya. Sudah nikmatin kopinya, saya nikmatin tehnya. Kamu sukanya apa? Ketoprak, saya sukanya soto ceker, sudahlah, tidak usah dicampur lah. Ngapain dicampur? Hormatin aja, kamu sukanya ketoprak. Saya nggak pernah makan ketoprak. Selama saya di Jakarta nggak pernah makan ketoprak. Sukanya soto ceker, ya sudah, nikmatin aja. Gitu. Tapi itu kalau kemudian tidak menguntungkan, itu diganti. Dibuatlah bagaimana akhirnya dari semua strategi itu dibuatlah Islam versi baru. Direformasi. Makanya ada namanya Islam moderat. Kata-kata ini Masya Allah ya. Kata-kata ini seakan-akan menjadi kata-kata yang di dalamnya kayak angin surga. Moderat. Kalau memang artinya moderat itu akhirnya betul-betul
menjadikan Islam itu, menjadikan setiap muslim itu berpikir yang baik, berakhlak yang baik, luwes, lalu kemudian tidak keras, tidak ekstrim misal, tidak kemudian tidak gampang menyesatkan orang, tidak gampang mengkafirkan orang. Nah, mungkin kita setuju ya. Tapi di balik kata Islam moderat ini ternyata ada berbagai macam perspektif yang mereka paksakan untuk dimasukkan pada sebuah definisi Islam moderat ini. Nah, itu yang kita khawatirkan. Akhirnya kemudian jadilah Islam versi baru. Dites water, dites dulu. Kalau ada sebuah versi baru dimasukkan, kira-kira riuh enggak? Kalau masih riuh, ditarik dulu. Oh, homo, sebenarnya homo itu enggak apa-apa. Karena ternyata di dalam Quran tidak ada yang melarang homo, ayat-ayatnya dites dulu. Oh, rame, tarik dulu pelan-pelan. Oh, berarti strategi yang 3 dulu, yang 3 tadi di try and error lagi. Oh, mereka kemudian mencoba untuk memperhalus lagi strategi itu. Zina, oh zina itu enggak apa-apa. Selama asal senang dengan senang. Kalau misalkan nggak senang, misalkan kemudian kita sama-sama senang, nah jadinya tidak zina karena itu saling ridho. Nah, masuk itu definisi baru. Ternyata rame, tarik dulu. Nanti kemudian yang tiga tadi dilakukan dulu secara ini. Itu yang dilakukan. Akhirnya apa? Jadilah Islam menurut versinya mereka. Jadi kita harus lihat dulu dari orang-orang yang benci sama Islam itu, dia ridhonya Islam kita itu kayak apa. Jadi orang-orang yang akhirnya lemah iman, selalu mereka menunggu Islam versi dari orang-orang yang memusuhi Islam. Dan itu efektif mereka lakukan. Inilah akibat fatal dari kebodohan terhadap agama. Inilah akibat fatal dari pendidikan sekulerisme yang memisahkan agama dalam kehidupan di akhirat. Inilah fatalnya pendidikan ketika kita menganggap bahwasanya Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, dan ditutup dengan haji dan umroh. Tentunya kita berharap kepada Allah pertolongan dalam seluruh kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget ya menyampaikan materi ini karena akhirnya tergambar banyak hal di hati saya dan pikiran saya. Semoga Allah tampakkan yang benar-benar adanya dan kita mengikuti yang benar. Semoga yang batil-batil adanya dan kita diberikan kekuatan untuk menghindari yang batil itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya serahkan kembali kepada Mas Sigit. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya sore ini. Kita berarti udah sampai halaman berapa tadi Ustaz terakhir? Kita sampai halaman berapa ini? 49 ya? 50. Berarti ya 50. Berarti pertemuan berikutnya sudah masuk bab 2, trik setan mencekal amal. Ya, Ustaz. Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari jemaah. Pertama Ustaz, di awal-awal hijrah saya rajin postingan tentang dakwah, namun makin kesini makin jarang karena merasa bahwa belum sesoleh postingan yang saya lakukan. Apa perasaan itu salah Ustaz? Sekaligus dengan pertanyaan, bagaimana tahapan berdakwah di sosial media Ustaz? Kita mulai dari mana sih? Dari akidah atau langsung dakwah tentang masalah yang lebih spesifik seperti politik gitu Ustaz? Hasan al-Basri itu berkata, kalaulah setiap manusia itu harus menjadi malaikat dulu baru bisa berdakwah, tidak ada lagi orang yang tersisa di atas muka bumi ini yang akan berdakwah. Teruslah berdakwah, niatkan untuk menasihati diri saya sendiri, itu yang pertama. Karena terkadang dengan dakwah akhirnya menjadi sebuah barokah untuk hati kita. Kalau antum berdakwah harus nunggu nanti saya soleh dulu, kapan? Para sahabat apakah mereka terjaga dari kesalahan? Enggak. Para sahabat juga ada yang berzina, ada yang minum khamar. Yang terjaga kesalahan hanyalah Rasulullah SAW di atas muka bumi ini. Tidak ada syarat harus menjadi malaikat dulu. Yang terpenting ketika kita menyampaikan, kita terus memperbaiki diri kita. Terus memperbarui tobat kita. Terus mengkhusyukkan istighfar kita. Itu yang kita lakukan. Selama 3 ini,
memperbaiki diri, memperbarui taubat, mengkhusyukkan istighfar kita, insya Allah ilmu yang kita dakwahkan akan menjadi barokah untuk kita. Saya takut menjadi kaburo maktan, Ustaz, indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kaburo maktan itu ketika antum dengan sengaja menyampaikan ilmu, lalu antum dengan sengaja meninggalkannya secara terang-terangan di hadapan Allah, itu kaburo maktan. Tapi ketika antum menyampaikan ilmu, antum sudah berusaha, kadang-kadang kepleset, jatuh dalam kekurangan dan kesalahan, lalu bangkit kembali, kemudian berusaha kembali, lalu jatuh lagi dalam kesalahan. Bukankah setiap manusia memang jatuh bangun ketika meninggalkan kemaksiatan dan dosa? Itulah yang dibisikkan oleh setan. Udah, nggak usah nasi, nggak usah dakwah, antum aja nggak bener kok hidupnya, nggak dakwah. Akhirnya apa? Orang ninggalkan dakwah. Kalau setiap bisikan ini diturutin, berapa ratus ribu orang yang di atas muka bumi ini tidak akan menyampaikan kalimat Allah. Dan apa yang terjadi? Dunia akan dipenuhi dengan kalimat-kalimat kebatilan. Dan itulah yang diinginkan oleh setan. Makanya akhirnya apa? Kan gitu. Kalau ada orang berdakwah masih ada kekurangannya, walah sok suci kamu, sok ini. Tapi anehnya sama orang yang berlaku maksiat, komentarnya apa? Kamu tuh top apa adanya. Gue salut sama lu. Lu apa adanya, nggak usah malu, nggak usah mikirin orang, nggak menjadi munafik gitu. Memang begitu, memang gitu strateginya setan. Paham kita harusnya. Kan gitu, kalau ada orang yang melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, selalu apa? Munafik lu. Tapi kalau ada orang yang jelas melakukan apa gitu, ngumbar-ngumbar misalkan perzinahannya, saya salut sama dia. Dia apa adanya. Nggak munah hidupnya, kan gitu. Heran sekarang sama standar. Tapi kenapa kita heran? Bukankah itu hasil dari satu kebodohan ketika tidak paham agama? Itulah fungsinya kita tetap harus menjadi pelita. Walaupun yang kita bawa cuma walaupun yang kita bawa cuma lilin, biarlah nanti Allah yang akan kemudian menilainya. Tidak perlu kita meributkan apa yang kita lakukan selama kita berada di atas jalan dakwah. Karena apapun yang kita lakukan selama kita di atas jalan dakwah itu akan menjadi barokah dan besar di sisi Allah. Yang kita ributkan bukan apa yang kita lakukan, tapi di mana kita melakukan itu. Kalau kita melakukan itu di dakwah, ya apapun yang kita lakukan itu barokah besar. Moga-moga dengan itu menghapuskan dosa-dosa kita yang masih suka bersembunyi di balik kemaksiatan. Semoga itu akan menjadi keberkahan kita akhirnya berhenti dari kemaksiatan. Kan selalu itu yang kita harapkan. Selama kita tulus ketika berdakwah dan ikhlas karena Allah. Allah alam bisa. Ustaz, saya tanya dong Ustaz mengenai pertanyaan dari saya. Berarti pertanyaan antum mewakili 2 pertanyaan ya. Ini terakhir berarti. Ya. Kalau ada yang disampaikan kan kalau setan yang berhasil menceraikan pasangan itu dapat libur, Ustaz. Dapat apa libur? Nggak ada libur. Dapat reward penghargaan nih Mas Syed. Emang setan libur? Mereka nggak pernah libur ya, Ustaz? Nggak ada libur. Ada reward lagi nggak sih, Ustaz, dari setan yang lain gitu? Kayaknya kan itu spesial banget gitu. Apapun orang yang sudah bertemu karena ketaatan, lalu mereka berpisah apapun, maka pada dasarnya di situ pasti ada setan dan dosa yang terjadi. Sudah sesimpel itu aja, Mas. Maka itulah yang harus membuat kita selalu evaluasi. Ya, itulah pentingnya kita selalu mengembalikan apapun yang kita lakukan pada track syariatnya. Sudah sesimpel itu. Ketika kita sudah kemudian berusaha semaksimal mungkin, lalu masih terjadi apa yang terjadi, ya itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Kami jadikan sebagian dari kalian fitnah bagi sebagian yang lainnya. Ya memang begitu. Mau diapain lagi? Ya atau tidak? Makanya kemudian itulah yang kemudian kita jumpai dalam kehidupan kita, bahwasanya kita ini akan mendapatkan fitnah sebagian dari kita. Inilah yang menjadikan kita terus meminta kepada Allah. Kalau sudah memiliki saudara-saudara dalam iman itu apa kan kata Imam Syafi'i, genggamlah, eratlah, jangan pernah engkau lepaskan. Karena apa? Mendapatkan mereka sulit, tetapi melepaskannya itu gampang. Wallahu a'lam bishawab.
lagi ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Satu lagi saya bacain 3 sekaligus. Sama aja berarti. Ustaz, mengenai orang munafik yang meninggal Ustaz, yang kita tahu dia sering mengolok-olok syariat Islam atau mengolok-olok umat muslim, dan saat beliau meninggal, bolehkah kita tidak mensolatinya Ustaz? Batasannya sampai mana Ustaz? Selama hidupnya terbukti fix dan confirm mengolok-olok syariat, kita boleh nggak mensolatinya, Mas. Tapi menetapkan dia sebagai orang begini dan begitu, maka kita kalau bisa tidak usah campur tangan dalam masalah itu. Paham ya, Mas? Iya, Ustaz. Itu yang kita harus ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya. Kalau ini ada pertanyaan, insya Allah semoga bisa dijawab Ustaz. Saya memantapkan diri untuk berniqab. Alhamdulillah pekerjaan saya adalah guru dan sudah menjadi pegawai negeri sipil. Belakangan banyak pelarangan ASN menggunakan cadar dengan alasan akan mengurangi pelayanan sebagai ASN, juga dikhawatirkan adanya paham radikal. Padahal ya saya ingin menjadi muslimah yang taat. Saya ingin tetap menggunakan niqab ini Ustaz. Bagaimana saya harus menyikapi kejadian ini Ustaz? Ibu yang semoga Allah rahmati, istikharah sama Allah. Jawaban Allah itulah jawaban yang terbaik yang pasti ibu akan ikuti. Istikharah dulu kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah ibu di masa mendatang. Ya itu Ustaz, insya Allah pertanyaan terakhir buat sahabat. Ini ada pertanyaan nih Mas. Tadi disebutkan, jika menyebarkan kebaikan harus diikuti dengan memperbaiki diri, memperbarui tobat. Satu lagi apa? Saya tanya sama Mas Sigit. Istighfar Ustaz. Mengkhusyukkan istighfar. Itu yang jelas. Betul. Barakallahu fiik. Saya kira cukup. Ini yang kemudian kita lakukan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa mengikuti kajian The Day After You Die, insya Allah di bulan Desember. Insya Allah kita ingin tumbuhkan rasa takut kita bersama-sama menuju kepada Rabb yang kita cintai. Jazakumullah khair kepada sahabat Wijaya. Semoga Allah senantiasa membersamakan kalian di dalam kebaikan. Semoga kalian selalu diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan rasa cinta yang selalu tumbuh di antara kalian karena Allah semata. Semoga tidak ada setan yang memporak-porandakan hubungan kalian sesama saudara-saudara keimanan, dan semoga kita betul-betul menjadi keluarga-keluarga keimanan yang akan tulus saling mensolatkan jenazah kita masing-masing ketika nanti kita berpulang menuju kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu orang yang kita cintai telah wafat dan berguguran. Bahwasanya kita hanyalah menunggu tiket berikutnya untuk berangkat menuju kepada alam barzah sebagaimana saudara-saudara yang kita cintai yang hari ini telah berpulang. Ya Allah, betapa mudahnya hati kami untuk merasa tidak takut kembali kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami supaya senantiasa merasa takut kepadamu. Tunjukkanlah kami ilmu yang menjadikan kami untuk senantiasa takut di hadapanmu.